Kisah kali ini tentang Zinedine Zidane, pemain yang dianggap sebagai salah satu pemain sepak bola terhebat sepanjang masa. Dia adalah seorang ahli dalam mengontrol bola, menggiring bola dan mengumpan, serta memiliki kemampuan untuk menciptakan peluang, mencetak gol bagi dirinya sendiri dan rekan-rekan setimnya. Zidane adalah pemain kunci bagi klub dan tim nasional di sepanjang karirnya, dan ia dikenal karena kepemimpinan dan kecerdasan taktiknya di lapangan. Dia memenangkan berbagai penghargaan dan apresiasi atas penampilannya, termasuk Piala Dunia bersama tim nasional Prancis pada tahun 1998 dan Liga Champions UEFA bersama Real Madrid pada tahun 2002. Mari sama-sama kita simak kisah kehebatan Zinedine Zidane yang membuatnya menjadi pemain yang begitu dicintai dan dihormati di dunia sepak bola. Zinedine Zidane lahir dari orang tua orang Aljazair di kota kecil La Castellane, Marseille pada tanggal 23 Juni 1972. Meskipun kota pelabuhan Marseille mungkin merupakan salah satu tempat paling indah dan menawan di Eropa Selatan, sebagai kampung halaman Zidane, kota ini memiliki arti khusus dalam cerita rakyat Prancis. Ayah Zidane, Ismail, bekerja sebagai penjaga gudang di sebuah departemen store dan ibunya Malika adalah seorang ibu rumah tangga. Zidane adalah anak bungsu dari 5 bersaudara dan meskipun mereka tinggal di daerah yang syarat dengan kejahatan, Zidane menyatakan bahwa bimbingan dan arahan dari ayahnya membantunya untuk mengatasi kesulitan dan tidak pernah melakukan kesalahan. Pada usia 5 tahun, Zidane kecil diperkenalkan dengan olahraga sepak bola. Bersama teman-teman di lingkungannya, dia bermain sepak bola di persimpangan utama kompleks perumahan yang dikenal dengan nama Place Tartane. Pada masa-masa awalnya, kecintaannya pada sepak bola terutama terinspirasi oleh para pemain Olympique de Marseille, termasuk Jean-Pierre Papin, pemain dengan nilai transfer pertama di dunia senilai 10 juta euro, Enzo Francescoli, dan Vasilij Kopic yang menjadi idola bentang sepak bola saat itu. Pada usia 10 tahun, Zidane mendapatkan izin sebagai pemain untuk pertama kalinya di tim junior klub lokal La Castellane. Dia mengembangkan kemampuannya di jalur terjal La Castellane de Marseille, Prancis. Namun waktunya di klub itu tidak lama, dan setelah sekitar 1,5 tahun, ia pindah ke SO Septemes Les Vallons. Kebersamaannya dengan Septemes bagaimanapun hanya berlangsung selama sekitar 2,5 tahun. Termasuk itu, dia termasuk di antara mereka yang terpilih untuk mengikuti pelatihan selama 3 hari di Aix-en-Provence di Crêpes, atau pusat regional untuk olahraga dan pendidikan jasmani. Saat berlatih di Crêpes, kemampuannya ditentukan oleh pelatih AS Cannes, Jean Faraud, di kamp pelatihan Federasi Sepak Bola Prancis. Menurut Faraud, dia bisa melewati 1, 2, 3, 5, 6 pemain. Itu luar biasa. Kakinya seolah berbicara dengan bola. Setelah penampilannya yang flamboyan di kamp pelatihan, dia dibawa ke klub untuk menghabiskan 3 tahun terbaiknya, menyempurnakan kemampuannya di divisi junior Cannes. Setelah penampilannya yang flamboyan di kamp pelatihan, dia dibawa ke klub yang menghabiskan 3 tahun berikutnya, menyempurnakan kemampuannya di divisi junior Cannes. Terlepas dari pandangan awalnya di lapangan,
butuh waktu 4 tahun hingga Zidane memulai karir profesionalnya sebagai pemain sepak bola. Setelah berlatih di divisi junior Cannes, Zidane muda kemudian melakukan debutnya untuk klub pada 18 Mei 1989 melawan Nantes, yang kemudian mencetak gol profesional pertamanya 2 tahun kemudian. Baru pada musim 1991, Zidane mulai menjadi pemain reguler di Cannes, menunjukkan bakatnya yang luar biasa dan membantu mereka meraih posisi tertinggi di Ligue 1 dengan menempati posisi keempat. Selama masa ini, dia memiliki beberapa masalah disiplin yang sebagian besar diperbaiki setelah Direktur Cannes Jean-Claude Elinaud membawanya di bawah pengawasannya. Zizou membuat 61 penampilan di tim utama untuk Cannes, mencetak 6 gol dan membuat 3 assist. Di Cannes, ia menunjukkan kemampuan sepak bola yang luar biasa, kemampuan bermain rapi, dan visi yang bagus untuk melepaskan diri dari pertahanan lawan. Dalam balutan seragam AS Cannes, Zidane menunjukkan teknik luar biasa dalam mengolah bola, menawarkan sekilas bakat yang akan membawanya ke puncak permainan dunia. Setelah membuktikan dirinya sebagai talenta muda yang menonjol, kini saatnya bagi Zidane untuk pindah ke klub yang lebih besar, dan dia akhirnya bergabung dengan FC Bordeaux pada musim 1992-1993, di mana ia akan menjadi bagian dari tim dan era klub tersebut. Kerjasamanya dengan Vicente Lizarazu dan Christophe Dugarry membantu Bordeaux memenangkan Piala Intertoto pada tahun 1995 dan mencapai final Piala UEFA tahun 1995-1996, di mana mereka akhirnya kalah dari tim Liga Utama Jerman Bayern Munich. Selama masa itu, ada ketertarikan yang semakin besar untuk Zidane di liga-liga top Eropa, terutama Liga Premier Inggris, tetapi ia lebih memilih pindah ke Serie A Italia setelah dinobatkan sebagai pemain terbaik Ligue 1 musim 1995-1996. Zidane yang semakin kompak dan terasa dengan baik, tampil sebagai starter dalam 140 pertandingan untuk The Girondins, di mana ia berhasil mencetak 28 gol dan memberikan 6 assist krusial, yang membantu klubnya menikmati banyak momen tak terlupakan dalam sejarah klub. Kerja keras Zidane di Ligue 1 bersama Bordeaux tidak sia-sia, dan juara Eropa Juventus datang mengetuk pintunya. Pemain asal Prancis ini memutuskan untuk bergabung dengan si hitam putih pada tahun 1996. Pada saat itu, Zidane juga menerima banyak tawaran dari klub-klub Eropa lainnya. Yang paling menonjol adalah proposal dari Newcastle United, namun semuanya sia-sia. Setelah bergabung, kesuksesan segera menyusul karena ia dan Juventus kemudian memenangkan Serie A 2 kali berturut-turut. Mereka juga mencapai final Liga Champions di kedua musim tersebut, namun akhirnya kalah dari raksasa Jerman Borussia Dortmund dan tim papan atas Spanyol Real Madrid. Meskipun ia berhasil memenangkan Piala Intertoto bersama Juventus, sisa karirnya bersama si nyonya tua tidak memiliki trofi besar. Dia berhasil tampil sebagai starter dalam 151 pertandingan untuk si nyonya tua, di mana dia mencetak 24 gol dan membuat 16 assist yang penting dan mengubah jalannya pertandingan. Meskipun ia telah memenangkan hampir segalanya selama di Juve, menjadi salah satu pemain terhebat mereka, termasuk Piala Dunia dan Euro bersama Prancis, ada satu mahkota yang luput darinya, UEFA Champions League, sehingga episode berikutnya dalam fiksi karir Zinedine Zidane harusnya di tempat yang memiliki spesialisasi pada trofi tersebut, yaitu Real Madrid. Dalam sebuah transfer yang menjadi rekor transfer dunia, Zinedine Zidane setuju untuk bergabung dengan klub raksasa Spanyol Real Madrid dengan nilai transfer sebesar 77,5 juta di tahun 2001.
sebuah rekor yang tidak akan terpecahkan hingga 8 tahun kemudian. Ekspektasi yang tinggi dan membumbung tinggi dari Zizou saat ia bergabung dengan pemain-pemain terbaik dunia seperti Raul, David Beckham, Luis Figo, dan Roberto Carlos. Seperti biasa, Zidane tampil luar biasa saat berada dalam sorotan saat ia berhasil memenangkan Liga Champions di musim debutnya bersama Real Madrid dengan mencetak gol tendangan voli kaki kiri yang tak terlupakan di partai final yang masih menjadi salah satu gol terindah dalam sejarah kompetisi ini. Zidane membawa Real Madrid meraih gelar La Liga Spanyol pada musim berikutnya dan kembali meraih nominasi Ballon d'Or serta penghargaan pemain terbaik dunia FIFA pada tahun 2003. Meskipun hanya memenangkan 2 trofi utama bersama Real Madrid, Zidane telah menjadi bagian penting dalam sejarah Real Madrid, terutama karena kedudukannya sebagai salah satu atlet paling luar biasa yang pernah mengenakan kostum sepak bola dan juga karena penampilannya di atas lapangan dan kemudian membawa Real Madrid meraih kejayaan yang tak terbayangkan sebagai seorang manajer. Dia tampil sebagai starter dalam 155 pertandingan bersama Los Blancos, mencetak 37 gol yang mengesankan dan menyumbangkan 52 assist. Setelah 5 musim yang gemilang bersama Real Madrid, Zidane memutuskan untuk gantung sepatu pada tahun 2006, tidak lama setelah ulang tahunnya yang ke-34, dengan final Piala Dunia 2006 menjadi pertandingan resmi terakhirnya. Zinedine Zidane menjadi pemain terbaik Prancis yang pernah ada. Dia mewakili Prancis di 5 turnamen besar antara 17 Agustus 1994 ketika dia melakukan debut melawan Republik Ceko dan Piala Dunia 2006. Meskipun ia berpartisipasi di Euro 1996 dan mencapai semifinal bersama Prancis melawan Republik Ceko, mereka kalah dalam adu penalti. Namun 2 tahun kemudian, pada Piala Dunia 1998 yang diselenggarakan di Prancis, Zidane benar-benar menjadi pahlawan nasional saat ia membantu Prancis mencapai mimpi yang telah lama ditunggu-tunggu dengan meraih tempat di final Piala Dunia dan mengalahkan juara bertahan Brazil dengan penuh gaya. Zidane mencetak 2 gol melalui sundulan di babak pertama dan Emmanuel Petit menambahkan gol ketiga. Prancis membawa semangat dan momentum tersebut ke Euro 2000, di mana Zidane dinobatkan sebagai pemain terbaik turnamen, mendominasi setiap pertandingan dan membantu mereka meraih gelar juara. Setelah 2 turnamen yang mengecewakan, Piala Dunia 2002 dan Euro 2004, Zidane mengumumkan pengunduran dirinya dari komitmen internasional. Tetapi ketika Prancis berjuang untuk lolos ke Piala Dunia 2006, Zidane, Makelele, dan Thuram keluar dari masa pensiunnya dan membantu Prancis mencapai Piala Dunia. Dia kemudian melangkah lebih jauh, membawa Prancis ke final Piala Dunia dengan penampilannya melawan Brasil di perempat final menjadi salah satu yang terbaik dalam sejarah Piala Dunia. Dia mencetak gol dari titik putih di final, namun mengakhiri pertandingan dengan diusir keluar lapangan akibat tandukannya ke perut Materazzi. Prancis kalah adu penalti dari Italia. Ini merupakan pertandingan profesional terakhir bagi Zidane. Zizou mencetak 35 gol sepanjang karirnya untuk Prancis dalam 110 pertandingan. Salah satu pemain paling elegan dan berbakat secara teknis sepanjang masa, Zinedine Zidane bermain terutama sebagai gelandang serang, namun ia juga dapat bermain lebih ke dalam atau bahkan lebih jauh ke depan. Sebagai seorang gelandang dan playmaker, Zidane sangat tenang saat menguasai bola, namun pengambilan keputusannya hampir selalu sempurna dan dia mengatur waktunya dengan tepat, baik untuk menggiring bola melewati lawan
melakukan tembakan atau menciptakan peluang bagi tim. Kemampuan menggiring bolanya yang sempurna memungkinkannya untuk menciptakan lebih banyak ruang untuk dirinya sendiri, yang memberinya waktu yang cukup untuk mengambil keputusan berikutnya. Anda akan sulit menemukan penggiring bola yang lebih baik dari Zizou dalam sejarah sepak bola. Dengan 4 penghargaan individu atas namanya di tingkat internasional, Zinedine Zidane secara luas dianggap sebagai salah satu gelandang terbaik yang pernah meramaikan permainan. Zidane dikenal dengan kontrol bola yang halus dan umpan-umpannya yang luar biasa. Ia mencatatkan 1 Ballon d'Or pada tahun 1998 dan 3 penghargaan pemain terbaik dunia FIFA pada tahun 1998, 2000, dan 2003. Selain itu, ia juga telah meraih lebih dari 100 penghargaan individu di tingkat klub.